Bagi saya, network marketing itu sangat menjanjikan. Kenapa? Karena banyak yang membutuhkan bisnis ini. Saya pernah punya usaha sendiri sebagai konsultan arsitek, bahkan pernah jadi CEO di sebuah perusahaan network marketing, dan tentunya berpuluh-puluh tahun sebagai pelaku network marketing. Jadi saya bisa membandingkan itu. Dan saya melihat network marketing ini adalah bisnis ideal. Yang pertama, modalnya itu kecil. Artinya apa? Resikonya juga akan kecil sekali. Saya sendiri merasakan merintis usaha sendiri sebagai konsultan arsitek saja itu perlu modal yang lumayan. Apalagi kalau bisnis-bisnis yang besar. Dan artinya apalagi? Kenapa kok ideal? Beban biaya operasional itu kecil sekali dan bisa diprediksi. Dan yang menarik bisnis network marketing adalah cash and carry bisnis, berapapun omset Anda. Dan kalau Anda mau scale up, itu nggak perlu injek modal. Ada pelatihan, ada pembimbingan, ada pendampingan dalam menjalankan usaha. Sedangkan kalau Anda di dalam bisnis biasa, itu akan mahal sekali. Bahkan, satu ciri yang menarik dari bisnis MLM adalah bisnis ini tahan terhadap gonjang-ganjing kondisi ekonomi. Ekonomi bagus, bisnis MLM berjalan dengan baik. Ketika resesi atau krisis ekonomi pun, ketika banyak perusahaan bangkrut dan banyak karyawan mengalami PHK, bisnis MLM justru makin berkibar. Selama masih ada orang yang tidak puas dengan kehidupannya dan tidak memiliki pengalaman, skill, serta modal besar untuk memulai bisnis sendiri, maka peluang MLM masih sangat besar sekali. Apalagi melihat begitu banyak bidang bisnis yang saat ini mengadopsi konsep MLM di bisnis mereka. Nah, itulah pertanda bahwa konsep MLM ini masih bekerja. Nah, data terbaru 2022 untuk negara yang menghasilkan omset terbesar MLM, Indonesia nggak masuk loh top 10. Malaysia urutan ke-6 dengan omset 135 triliun rupiah. Taiwan urutan ke-10 dengan omset 72 triliun rupiah. Padahal Indonesia itu punya populasi yang hampir 8-9 kali lebih besar dari Malaysia. Dan lebih dari 11 kali lebih besar dari Taiwan. Jadi peluangnya besar banget. Saya justru melihat makin relevan. Karena makin ke sini kita bisa melihat bahwa kompetisi di dunia online shop itu semakin brutal dan tidak bisa diprediksi. Nah, sedangkan di MLM sejak 20 tahun yang lalu kita mulai menjalankan bisnis ini, bisnis MLM tetap bisa diprediksi. Lagi pula kalau Anda mau jualan online, Anda mesti punya produk yang unik, siap untuk harga bersaing, mesti ngurus izin, dan harus punya strategi yang tepat. Bahkan tak sedikit bisnis online yang mempunyai merek sendiri mesti mengeluarkan modal untuk promosi melalui para endorser atau selebgram. Ibaratnya bakar-bakar duit agar merek produk mereka dikenal orang. Nah, kalau MLM kan lebih simpel. Kita nggak perlu buang-buang duit untuk promosi. Tinggal jalankan aja dengan cara yang sederhana yang diajarkan oleh support system. Nah, justru di era digital ini, lebih asik menjalankan bisnis MLM. Kita bisa menjangkau banyak orang dari kota yang berbeda-beda lewat video conference. Dan ini sudah teruji selama masa pandemi. Banyak tim kami yang memanfaatkan sosial media untuk berkenalan dengan orang baru. Dan membantu banyak orang untuk memulai bisnis dengan modal kecil tanpa pengalaman. Well, zaman sekarang kalau masih relevan bagi saya bisnis network marketing itu bukan soal jual produk ya atau mendistribusikan barang. Tapi jauh lebih besar dari itu menurut saya. Jadi ini adalah bisnis yang mencetak pemimpin. Bisnis yang mencetak mental-mental pengusaha. Banyak hal yang tidak dilihat orang dalam bisnis network marketing ini. Orang hanya tahu bisnis network marketing itu hanya pinter ngomong, jual produk yang di markup, salah besar. Bagi saya bisnis network marketing adalah entrepreneur incubator yang melahirkan banyak orang-orang hebat. Dan saya sudah menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Banyak perusahaan yang hanya mementingkan omset dan tak peduli dengan pengembangan diri para membernya. Mereka lupa bahwa omset di bisnis MLM digerakkan oleh leadership dan berasal dari para member yang berkualitas, yang mampu mengembangkan jaringan menjadi kuat dan stabil. Kami mengenal banyak leader yang kecewa dengan berbagai perusahaan yang tidak paham bagaimana membangun bisnis MLM yang tepat. Karena kebanyakan para pendiri perusahaan MLM tidak punya pengalaman menjadi leader sukses, dan mereka tidak paham apa yang dibutuhkan untuk membangun bisnis MLM yang benar dan bertahan lama.